Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan Bu Ayu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai aneka benda di sekitarku. Disimak baik-baik ya videonya. Anak-anak, setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Nah, benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka ragam bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada pula yang berukuran kecil. Nah, kira-kira apa ya itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa itu dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, kemudian ciri-ciri benda yaitu ada dua. Yang pertama, menempati ruang, dan yang kedua, memiliki massa. Jenis benda dikelompokkan menjadi dua. Ada benda hidup dan benda mati. Benda hidup adalah benda yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, masih ingatkah kalian mengenai ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ada bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, dan memerlukan makanan. Anak-anak, benda yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya meja, tanah, batu, dan sebagainya. Anak-anak, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisik benda. Misalnya, yang pertama, warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna, seperti merah, putih, hitam, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bentuk. Benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk, seperti persegi, persegi panjang, lingkaran, kemudian ada kubus, dan balok. Yang ketiga, kekuatan. Kemudian yang keempat, wujud. Wujud benda ada 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Yang kelima, ukurannya. Nah, benda yang ada di sekitar kita itu mempunyai beragam ukuran. Ada yang berukuran kecil, besar, panjang, dan pendek. Anak-anak, benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Adapun bahan penyusun benda antara lain kayu, kertas, plastik, kaca, logam, dan karet. Yang pertama, kayu. Sifat kayu adalah kuat dan keras. Anak-anak, Bu Guru mau bertanya, kayu berasal dari mana ya? Ya, kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian, kita ambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Adapun benda yang berbahan dasar kayu adalah lemari, kursi, pensil, meja, dan sebagainya. Mengapa kayu dipilih menjadi bahan dasar benda? Ya, karena kayu memiliki kelebihan seperti yang pertama, mudah dibentuk. Kemudian yang kedua, beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Namun, kayu juga memiliki kelemahan. Yang pertama, mudah terbakar jika terkena api. Kemudian yang kedua, mudah terserang rayap atau serangga. Yang kedua, kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Sifat kayu adalah ringan dan menyerap air. Nah, adapun benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis, layang-layang, koran, tisu, dan sebagainya. Benda yang terbuat dari bahan kertas memiliki kelebihan
Yang pertama, benda yang terbuat dari kertas lebih ringan daripada benda yang terbuat dari bahan lainnya. Namun, adapun kelemahan benda yang berbahan kertas yang pertama, tidak tahan air, yang kedua mudah terbakar, dan yang ketiga mudah robek. Yang ketiga, plastik. Sifat plastik adalah tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air, ringan, dan tidak mudah pecah. Anak-anak, banyak sekali alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, seperti ember, gayung, sendok sayur, payung, kantong kemasan, dan botol air minum yang terbuat dari plastik. Nah, mengapa ya banyak sekali benda yang berbahan dari plastik? Ya, karena plastik itu memiliki beberapa kelebihan, seperti yang pertama, murah, yang kedua, tahan lama, yang ketiga, mudah dibentuk. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memiliki berbagai manfaat, namun plastik juga dapat menimbulkan masalah. Adapun kelemahan dari plastik yaitu plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan atau bahkan ratusan tahun. Nah, kalian bisa membayangkan ya bagaimana jika kalian menggunakan benda yang terbuat dari bahan plastik. Ternyata bahan plastik tersebut terurai selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Untuk mengurangi sampah plastik, maka dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Dan yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang sampah plastik menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat, kaca. Sifat kaca adalah kuat, kedap air, dan tembus cahaya. Nah, adapun benda-benda yang terbuat dari bahan kaca adalah botol, gelas, cermin, mangkuk, piring, dan sebagainya. Benda yang terbuat dari bahan kaca memiliki beberapa kelebihan, seperti yang pertama, mudah dibentuk jika dipanaskan, yang kedua, dapat dibersihkan jika kotor, dan yang ketiga, dapat digunakan berkali-kali. Namun, kaca juga memiliki kelemahan, seperti mudah pecah. Yang kelima, logam. Sifat logam adalah keras, kuat, dan penghantar panas yang baik. Adapun benda yang terbuat dari bahan logam seperti sendok dan garpu, uang logam, dan panci. Benda yang berbahan logam memiliki kelebihan seperti yang pertama, tahan lama, yang kedua, tidak mudah terbakar, dan yang ketiga, tahan air. Namun, benda yang berbahan logam memiliki kelemahan seperti mudah penyok. Yang keenam, karet. Sifat karet adalah kuat dan lentur atau elastis. Adapun benda yang terbuat dari bahan karet seperti penghapus, ban, sepatu karet, bola, dan sebagainya. Benda yang berbahan karet memiliki kelebihan. Yang pertama, mudah dibentuk, dan yang kedua, kedap air. Namun, benda yang berbahan karet juga memiliki kelemahan, seperti yang pertama, mudah meleleh, dan yang kedua, mudah terbakar. Sekian penyampaian materi mengenai aneka benda di sekitarku. Semoga bermanfaat ya, dan sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Terima kasih.